Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Bismi Arahmah dengan NIM 2241104030098. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan materi mengenai sejarah peradaban Islam di Banyumas dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester 3 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan Lokal. Baik, di sini ada beberapa poin penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, keadaan masyarakat Banyumas pra-Islam, yang kedua yaitu Islamisasi di Banyumas, dan yang ketiga, Islam di Banyumas pada masa kini. A. Masyarakat Banyumas pra-Islam meliputi kehidupan sosial politik dan kehidupan ekonomi masyarakat. Yang pertama, kehidupan sosial politik. Teman-teman, ketika kita membahas mengenai Banyumas sebelum Islam, kita tidak akan pernah terlepas dari sejarah dua kerajaan yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit yang ada di Jawa Timur dan Kerajaan Pajajaran yang ada di Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I yang ada pada abad ke-15. Sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur, yaitu pada abad ke-14 dan ke-15. Setelah kedua kerajaan tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, yaitu Demak, Pajang, dan Mataram, mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas, yaitu pada abad ke-16 dan abad ke-19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran, maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Yang kedua, kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, kondisi alam seluruh dataran di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh pegunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik di luar. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah yang lainnya. Bahkan, jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada di kala itu. Sebagai contoh, misalnya aliran Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo yang dijadikan sara penghubung jarak jauh oleh masyarakat. Telah berhasil membentuk pusat kerajaan besar yaitu Majapahit dan Mataram. Sementara sungai-sungai lain yang umumnya beraliran pendek tidak mampu membentuk relasi masyarakat dan skala besar sehingga sisi kekuasaan yang terbangun juga relatif kecil atau hanya dalam bentuk kadipaten. Karena keadaan saat itu belum tersedianya sarana penghubung yang memadai, masa itu menyebabkan masyarakat hanya mengandalkan kondisi cuaca dalam hal ekspedisi hasil pertanian atau perkebunan. Ketika cuaca hujan lebat dan sungai-sungai menjadi deras aliran airnya, maka ini jelas menghambat distribusi hasil panen masyarakat yang juga berdampak pada tingkat pendapatan mereka. Pola perekonomian masyarakat Jawa, termasuk Banyumas, sedikit mengalami perkembangan ketika masuk pada abad keempat,
di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa yaitu Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Mataram mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia, India, dan Cina. Pada masa ini, masyarakat tidak hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang, tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, dan penguasa kapal angkut barang. B. Islamisasi wilayah Banyumas meliputi peran Wali Songo, peran wali dan ulama lokal, serta Islamisasi periode akhir. Yang pertama, peran Wali Songo. Dalam sejarah Islam tercatat bahwa era kepemimpinan Harun ar-Rasyid adalah titik puncak peradaban Islam. Meskipun kurang dari 50 tahun memimpin, tapi banyak prestasi yang telah tercapai, terutama dalam bidang ekonomi perdagangan. Berbarengan dengan hal itu, di tanah Jawa, Kerajaan Mataram Hindu juga mencapai pada masa keemasannya, bahkan mampu bertahan kurang lebih sekitar 2 abad sebelum akhirnya melemah dan runtuh. Pada masa itu, proses internasionalisasi perdagangan juga dilakukan. Pada masa Prabu Sindok, yaitu pada tahun 929 sampai 949, banyak pedagang Jawa yang berekspansi ke mancanegara dan tidak menutup kemungkinan hingga mereka sampai pada pusat perdagangan di Baghdad. Nah, hal ini yang menjadi titik awal persentuhan masyarakat Jawa Hindu dengan Arab Islam. Dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang berada di Leran pada tahun 1082 Masehi. Hal ini sebagai bukti bahwa Islam datang sebelum Wali Songo. Berdasarkan cerita sejarah, Fatimah binti Maimun ini beliau hidup pada masa akhir kekuasaan Hindu-Buddha. Pada saat itu terjadi konflik agama yaitu antara pemeluk Hindu dengan pemeluk Buddha. Pada rentan waktu 1082 sampai 1404 terjadi beberapa kali peralihan pusat kekuasaan. Namun, yang lebih menonjol di sini justru konflik antara internal agama Hindu, yaitu dengan Hindu Wisnu dengan Hindu Siwa. Dalam menghadapi konflik tersebut, Prabu Kertanegara, yaitu pemimpin pada saat itu, membuat kebijakan yang kontroversial dengan membentuk agama baru, yaitu Shiwa Boja. Beliau berusaha untuk menyatukan antara agama Hindu dengan agama Buddha dalam agama baru yang disebut Shiwa Boja ini. Tetapi ternyata kebijakan ini tidak dapat efektif dalam menghadapi konflik yang terjadi pada saat itu. Hingga kemudian berangsur-angsur membaik pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada. Namun, ternyata kekuasaan mereka tidak bisa bertahan lebih dari 1 abad. Hingga akhirnya konflik yang pernah terjadi kian muncul kembali. Nah, suasana politik Jawa yang tidak stabil inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh banyak kalangan, termasuk Sultan Muhammad I dari Turki. Beliau mendapat laporan dari saudagar Gujarat bahwa jumlah masyarakat Islam di Jawa ini masih rentan sedikit, hingga mereka belum bisa melaksanakan dakwah secara masif. Nah, mendengar laporan ini, kemudian Sultan Muhammad I membentuk tim ekspedisi dakwah ke tanah Jawa yang dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim dengan 8 anggotanya. Nah, disinilah
Kemudian para ahli ada yang menyebutkan bahwa tim yang diketuai oleh Maulana Malik Ibrahim ini merupakan representasi dari Wali Songo angkatan pertama yang kemudian melahirkan Wali Songo angkatan berikutnya hingga muncul nama-nama populer seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Yang kedua, peran wali dan ulama lokal. Begitu banyak wali dan ulama lokal yang turut berperan dalam islamisasi di Banyumas ini. Di antaranya ada Syekh Mahdum Wali dan Raden Banyak Belanak, kemudian Syekh Abdul Somad Jombor yang dakwahnya berada di Cipete, Cilongok, Banyumas, kemudian ada Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin, lalu Syekh Abdul Kahfi Awal, dan yang terakhir yaitu Syekh Mubin Bulus Pesantren. Yang sampai saat ini makam-makam dari beliau ini masih terawat dan masih bisa kita kunjungi di beberapa daerah di Banyumas ataupun sekitarnya. Yang ketiga, islamisasi periode akhir. Islamisasi Jawa jelas tidak berjalan secara linear. Jika sejak islamisasi mulai yang berlangsung pada abad ke-14 sampai abad ke-19 terjadi apa yang disebut sejarawan MC Reckless sebagai sintesa mistik antara tradisi spiritualisme Jawa dengan Islam, periode selanjutnya yang berlangsung pada tahun 1830 sampai 1930 ditandai dengan meningkatnya polarisasi masyarakat Jawa. Perkembangan ini tidak lepas dari dinamika Islam di tingkat internasional, khususnya di Arabia yang mempengaruhi proses islamisasi dan santrinisasi Nusantara termasuk yang ada di Jawa. C. Islam di Banyumas pada saat ini identik dengan kebangkitan Islam Puritan, tren Islam moderat, dan tren Islam liberal. Yang pertama, kebangkitan Islam Puritan. Puritan berasal dari kata pure yang artinya murni. Maka, Islam Puritan ini maksudnya yaitu pemurnian Islam. Berdasarkan penelitian, di Banyumas sendiri terdapat 2 organisasi Islam Puritan, yaitu MTA atau Majelis Tafsir Quran dan Al-Irsyad. Yang kedua yaitu tren Islam moderat. Di Indonesia terdapat 2 organisasi masyarakat terbesar yang mana mereka adalah organisasi yang menerapkan tren Islam moderat, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Yang ketiga yaitu tren Islam liberal. Nah, itulah teman-teman sedikit tentang sejarah peradaban Islam di Banyumas. Sudah tahu semua kan? Sekian dari saya. Ingat, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Thanks for your attention. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.